Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah solat Jumaah yang dirahmati Allah, marilah kesempatan yang sangat istimewa ini di hari Jumat yang penuh barakah ini kita bersama-sama berada di masjid yang kita cintai ini untuk digunakan melakukan introspeksi, evaluasi diri terhadap kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan dua jalan: melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan berupaya menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tiada hari yang telah kita lewati selain upaya terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah solat Jumaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi banyak sekali musibah yang kita dengar di media sosial, di televisi, di surat kabar. Terjadi beberapa musibah-musibah yang terjadi dan melanda di negara kita ini. Mulai dari gempa bumi, berita tentang tanah longsor, banjir bandang, tentu semuanya itu mengakibatkan hilangnya nyawa-nyawa saudara-saudara kita. Semuanya itu tentu membawa kerusakan banyak sekali fasilitas yang ada. Tentu melihat itu semuanya, kejadian tersebut membuat kita semuanya prihatin dan merasa sedih atas musibah yang menimpa terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Saudara-saudara kita yang meninggal akibat bencana alam tersebut mencapai ratusan, ribuan korban yang meninggal dunia. Rumah-rumah penduduk rusak, fasilitas-fasilitas umum tidak bisa ditolong kembali, juga mengalami kehancuran di mana-mana. Tentu dengan melihat dan merasakan apa yang terjadi, penderitaan saudara-saudara kita di sana, walaupun kita di sini merasa aman-aman saja insya Allah, tapi rasa terpanggil untuk membantu insya Allah selalu ada. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 108 meriwayatkan sebuah hadis yang intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca istirja ketika terjadi musibah, yaitu kalimat inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tarjih ini, ketika terjadi musibah akan mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah akan memberikan banyak pahala dan tentu Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait musibah gempa bumi, Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan sebuah hadisnya kepada kita bersama yang berada di Mushannaf Ibnu Abi Saibah juz 1 halaman 221. Haddatsana Hafsun an Laisi an Syahrin qala zulzilatil Madinatu fi ahdin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu. Diceritakan dari Hafiz, dari Lais, dari Syahr, beliau menyatakan kota Madinah pernah mengalami goncangan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi ini juga terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi melihat fenomena yang terjadi di akhir-akhir bulan ini, di waktu-waktu yang kemarin, gempa, banjir merajalela di mana-mana di daerah-daerah Nusantara ini, sehingga bagaimana langkah bijaksana dalam mensikapi bencana dan musibah yang menimpa saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Sedangkan kita berada di kota ini, di kota yang aman-aman saja insya Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, sebagai sesama saudara, sebangsa dan setanah air, kita harus saling membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz keempat halaman 2074 meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'min turbatan min kurbil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Artinya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Maka jika kita mampu, kita bisa untuk memberikan bantuan berupa harta yang kita miliki, maka kita sisihkan sebagian dari harta yang kita miliki, sebagian dari kekayaan yang kita miliki untuk saudara kita melalui instansi-instansi yang tentu yang harus terpercaya, seperti kita salurkan lewat Lajisnu, Basnas, PMI, atau lembaga-lembaga menyalur bantuan sosial yang tentunya harus bisa dipercaya. Jika kita mampu dengan tenaga kita, maka kita bantu dengan tenaga yang kita miliki saat ini. Jika saat ini
Kita bisa membantunya hanya berbentuk keterampilan kita, maka kita bisa membantu dengan keterampilan yang kita miliki. Berikan kemampuan, tentu dengan ukuran kemampuan kita. Bisa saja menjadi relawan di tempat-tempat bencana yang terjadi saat ini, jika kita punya waktu. Jika tidak memiliki harta, jika tidak punya uang, jika tidak punya tenaga, jika kita tidak bisa memberikan apa-apa, karena kesulitan juga sedang kita rasakan, kita hadapi saat ini dalam mengarungi kehidupan, tentu di kondisi ini kita masih bisa membantu saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Melihat saudara kita susah, kita sedih. Melihat saudara kita tertimpa bencana, gempa, longsor, banjir, di mana-mana kita pengen bantu. Sedangkan kondisi saat ini kita juga dalam keadaan susah. Kita masih bisa membantu mereka. Tentu kita bisa membantu tidak berupa uang, tidak berupa tenaga, tapi kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan memberikan doa, mendoakan mereka agar mereka semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya musibah itu, gempa, banjir, tanah longsor menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa salah satu saudara kita yang terjadi korban bencana itu. Tentu kita minimal merasakan sesuatu yang dirasakan oleh saudara kita yang saat ini tertimpa musibah bencana. Berduka atas kejadian, karena itu mari kita bantu mereka sesuai dengan apa yang kita bisa bantu. Lebih baik kita memberi daripada kita diberi. Lebih bahagia kita berbagi kebahagiaan daripada kita diberi kebahagiaan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah akan selalu memudahkan segala apa yang jadi urusan dunia kita, menjadi urusan akhirat kita, tatkala kita masih mau meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan bantuan kita saat ini. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah sabar. Makna asal sabar dari sabar adalah menahan. Secara syar'i pengertian sabar sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus juz 1 halaman 79 sebagai berikut. As-sabru habasun nafsi anil jaza'i wal lasani anit tasakki wal jawarih an ladfil khududi wasaqil siyabi wa nahwihima. Sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari menggerutu, mengeluh, dan menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek-robek baju, dan sesamanya. Jadi, sabar tidak hanya di bibir, tidak hanya di lisan saja untuk diucapkan, namun juga di hati dan anggota badan kita. Dan yang bisa kita lakukan yang ketiga adalah dalam menyikapi terjadinya musibah gempa bumi ini, kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz kedua halaman 1338 meriwayatkan hadis, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qawma batalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha, ia akan mendapatkan ridha Allah. Siapa yang membencinya, ia akan mendapatkan murkanya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara menghentikan musibah gempa bumi? Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak ada kuasa sedikit pun. Kita harus introspeksi diri dan evaluasi diri kita. Bagaimana ibadah kita, bagaimana ketakwaan kita, untuk segera bertobat
dari segala dosa-dosa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bencana alam adalah peringatan Allah bagi kita semuanya umat manusia. Peringatan untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meninggalkan segala khilaf dan dosa yang kita lakukan setiap saat. Jika sekiranya iman kita masih kurang, mari kita tingkatkan, dan ketakwaan kita mari kita pertebal. Pastilah Allah akan melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan bumi. Karena itu, mari mulai hari ini dan seterusnya kita ajak keluarga kita ciptakan lingkungan kita untuk selalu menjadi lingkungan keluarga yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang di Cianjur, Jawa Barat saat ini, saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah bencana alam, semoga semuanya yang ada di Blitar, di Trenggalek, di Cianjur dan daerah lainnya diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan dan kemudahan untuk mengarungi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga gempa yang terjadi saat ini segera berakhir. Yang terjadi di negeri kita, semoga Allah memberikan pertolongan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang makmur. Jadikanlah negara ini negara yang aman dan selamat dari segala musibah bencana. Jadikan negara ini yang tentram, makmur dan selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan-Mu ya Rabb. Negara yang baldatun, tayyibatun, wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. جعل الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا إياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورؤوف رحيم.